Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelompok kami. Ini kami akan berupaya untuk menjelaskan mengenai proyek yang diberikan kepada kelompok kami dari dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi. Ya, untuk aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi Gerasak, yaitu Gerakan Audit Sistem Akademik Kampus. Dengan anggota dari kelompok 1 yaitu saya, Adrianus Wayandiana Pamungkas, kemudian Muhammad Tanuyo Manunggal dengan NIM 20205310, dilanjutkan dengan Saudara Fatahur Rahman Mubarok dengan NIM 20205303, dan yang terakhir dari kelompok kami yaitu Miftahul Huda dengan NIM 2020535159. Untuk presentasi ini, dari agenda presentasi ini, yaitu pertama adalah pengertian audit sistem informasi, yang kedua pengertian COVID, yang ketiga pengertian aplikasi Gerasak, kemudian yang keempat alur sistem aplikasi Gerasak, yang kelima fungsi sistem aplikasi Gerasak, dan yang keenam bagian-bagian form dari aplikasi Gerasak. Untuk yang pertama, yaitu pengertian audit sistem informasi. Pengertian audit sistem informasi adalah suatu proses evaluasi terhadap sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi tersebut memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan terjamin keamanannya. Audit sistem informasi dapat dilakukan oleh internal auditor atau auditor eksternal yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang sistem informasi. Yang kedua, yaitu pengertian dari COVID-5. Pengertian COVID-5 yaitu merupakan framework yang sangat bermanfaat dalam mengelola dan mengaudit sistem informasi karena memiliki panduan yang jelas dan terstruktur yang dapat membantu dalam mengelola sistem informasi secara efektif dan efisien. COVID-5 terdiri dari 7 enabler yang mempengaruhi keberhasilan sistem informasi. Untuk enabler 1 yaitu proses bisnis dan manajemen, terdiri dari proses bisnis dan manajemen yang digunakan dalam mengelola sistem informasi. Untuk enabler 2 yaitu struktur organisasi, terdiri dari struktur organisasi yang digunakan dalam mengelola sistem informasi. Dan yang enabler 3 yaitu kebijakan dan prosedur, terdiri dari kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mengelola sistem informasi. Kemudian enabler 4 yaitu praktik terbaik, terdiri dari praktik terbaik yang digunakan dalam mengelola sistem informasi. Untuk enabler 5 kerangka kerja, terdiri dari kerangka kerja yang digunakan dalam mengelola sistem informasi. Enabler 6 yaitu teknologi informasi, terdiri dari teknologi informasi yang digunakan dalam mengelola sistem informasi. Untuk enabler 7 yaitu sumber daya manusia, terdiri dari sumber daya manusia yang digunakan dalam mengelola sistem informasi. COVID-5 juga menyediakan 4 proses yang merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam mengelola sistem informasi, yaitu plan and organize, kemudian acquire and implement, ketiga deliver and support, dan yang keempat adalah monitor and evaluate. Dan untuk pengertian dari Gerasak akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM 202053159. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Pak Wayan. Selanjutnya di sini yang nomor 3, yaitu pengertian grasak ya. Saya lanjutkan. Grasak atau yang kepanjangannya Gerakan Audit Sistem Akademik Kampus merupakan sebuah sistem atau alat bantu yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan akademik seperti kampus. Aplikasi ini dapat diakses oleh internal auditor maupun eksternal auditor yang akan melakukan audit mutu terhadap lembaga pendidikan akademik. Saya lanjutkan. Selanjutnya di sini yang nomor 4, yaitu tentang alur sistem grasak. Untuk gambaran di FD-nya kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat karena lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini untuk gambaran DFD-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada aplikasi grasak dan dia saling berhubungan ya satu sama lain. Bisa kita lihat sama-sama. Saya rasa cukup, saya lanjutkan. Selanjutnya ada alur sistem grasak, yaitu perancangan sistem audit grasak, yaitu proses penentukan dan pengolahan struktur, pola, dan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem audit. Untuk memudahkan perancangan sistem audit grasak, terdapat beberapa alat yang dapat digunakan, misalnya diagram alir data. DFD membantu menyajikan secara visual bagaimana data diolah dan disalurkan ke sistem atau aktivitas yang berbeda. Dengan menggunakan DFD, perancangan aplikasi gerakan audit sistem akademik kampus dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh orang lain. Saya lanjutkan. Selanjutnya nomor 5, di sini ada fungsi sistem grasak ya. Fungsi sistem grasak, seperti namanya, aplikasi gerakan audit sistem akademik kampus atau disingkat grasak, merupakan sebuah aplikasi yang memiliki fungsi untuk melakukan audit pada sistem akademik kampus. Di dalam proses mengaudit, aplikasi grasak melakukan evaluasi kualitas layanan sistem akademik yang telah berjalan. Proses ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa indikator sebagai acuan dalam mengevaluasi kualitas layanan yang telah disetujui dan diberikan oleh lembaga pendidikan akademik. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Fatah. Terima kasih. Oke, saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Nah, pada gerakan audit sistem akademik kampus ini, selanjutnya saya akan membahas tentang poin ke-6, yaitu bagian-bagian form dari aplikasi grasak. Nah, pada sistem kami ini, di bagian pertama ada halaman login, pada bagian kedua ada halaman menu, dan pada bagian ketiga ada halaman data auditor. Ini adalah tampilan halaman login. Ini aplikasi kami masih berada di lokal, dan untuk pada tampilan halaman loginnya ini, kami mengambil background dari Universitas Muria Kudus, dan ada nama dari aplikasi kami, yaitu Gerakan Audit Sistem Akademik Kampus. Di situ ada form untuk login yang akan diisikan username dan juga password. Selanjutnya ada halaman menu. Pada halaman menu ini, di aplikasi kami ada menu dashboard
menu data master, menu jadwal audit, menu instrumen audit, menu dokumen, menu assessment, menu laporan audit, dan juga menu pengaturan akun. Selanjutnya ada halaman data auditor. Pada halaman data auditor ini akan berisi nama auditor dan juga profil dari auditor tersebut. Di sini ada dua auditor. Yang pertama ada Adrianus Wayan, yang kedua ada Fatahur Rahman Mubarak. Oke. Nah, untuk sistem yang keempat atau halaman keempat, kami memiliki halaman data auditi. Yang kelima ada halaman jadwal audit. Yang keenam ada halaman identitas dari program studi. Yang ketujuh ada halaman capaian pembelajaran. Untuk halaman data auditi di sini hampir sama dengan halaman data auditor. Ada dua auditi di sini, namanya Muhammad Tanio yang pertama dan yang kedua ada Miftahul Huda. Pada jadwal audit di sini berisi tentang jadwal audit yang telah ditentukan untuk akan diauditnya oleh auditor nantinya. Di sini ada jadwal pertama, ada jadwal audit unit kerja, dan yang kedua ada jadwal audit tentang program studi. Selanjutnya ada halaman identitas program studi. Nah, pada halaman identitas program studi ini ada beberapa poin-poin yang akan menjadi isinya, yaitu ada poin instrumen, poin uploader, dan juga poin status lalu aksi. Aksi ini akan memperlihatkan apakah telah diverifikasi atau belum. Selanjutnya ada halaman capaian pembelajaran. Nah, pada halaman capaian pembelajaran ini nanti hanya akan ada isi file yang diupload dan juga statusnya. Pada poin ke-8 kami memiliki halaman dokumen, dan pada poin ke-9 kami memiliki halaman asesmen kecukupan. Untuk poin ke-10 kami memiliki halaman asesmen lapangan, dan pada poin ke-11 kami memiliki halaman untuk laporan audit. Pada halaman dokumen di sini berisi dokumen yang diupload, ada dokumen audit dan juga dokumen mutu audit. Di sini ada uploadernya, ada Adrianus Wayan dan juga Fatahur Rahman Mubarak, serta statusnya telah terverifikasi atau belum. Pada asesmen kecukupan, isinya di sini berisi tentang instrumen, uploader, dan juga status. Pada halaman asesmen lapangan, isinya hampir sama dengan asesmen kecukupan, yaitu ada instrumen audit dan status. Pada halaman laporan audit, di sini akan menjadi halaman yang menentukan proses verifikasi tersebut. Jadi pada halaman audit ini, data akan dilakukan audit untuk diverifikasi dan akan menjelaskan bahwa data ini berhasil diverifikasi atau belum. Nah, pada poin ke-12, kami memiliki halaman pengaturan akun. Dan pada poin ke-13, yaitu poin terakhir, kami memiliki halaman notifikasi aplikasi. Pada halaman pengaturan akun, di sini akan ditampilkan nama akun, ada foto profilnya, lalu bisa mengganti username dan juga mengganti nama akun maupun passwordnya. Nah, pada bagian notifikasi aplikasi, di sini di sebelah pojok bagian kanan atas ada sebuah lonceng, yaitu lonceng notifikasi. Lonceng notifikasi ini berisi beberapa notifikasi. Mulai dari identitas prodi ada beberapa notifikasi, misal di sini ada 4 notifikasi, ada dari capaian pembelajaran, ada dari dokumen, dan juga dari assessment. Nah, ini adalah tampilan pada beberapa device dari aplikasi kami, mulai dari ponsel, di komputer, di desktop, dan juga pada tablet. Kesimpulannya, dari makalah ini atau dari presentasi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa audit sistem informasi akademik kampus, yaitu aplikasi kami, adalah sebuah proses evaluasi terhadap sistem informasi
yang digunakan oleh sebuah lembaga pendidikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi tersebut memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan dan terjamin keamanannya. Audit sistem informasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem informasi tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi. Audit sistem informasi dengan aplikasi ini dapat dilakukan oleh internal auditor maupun auditor eksternal yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang sistem informasi tentunya. Audit sistem informasi pada aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang telah ditetapkan, seperti mengevaluasi dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem informasi, serta melakukan uji coba menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan dan juga pengenalan tentang aplikasi kami. Untuk demo dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Gerakan Audit Sistem Akademik Kampus, akan didemokan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Manunggal, NIM 2020 53 010 dari kelompok 1. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan dari aplikasi GRASA atau Gerakan Audit Sistem Akademik Kampus. Untuk website ini ada 3 macam user. Yang pertama yaitu user admin atau user pusat, yang kedua yaitu user auditor, dan yang ketiga yaitu user auditi. Nah, user auditi yang dimaksud penjelasan dari masing-masing user ini yaitu untuk admin merupakan user di mana dapat memverifikasi sebuah dokumen audit. Lalu auditor yaitu tentang user tukang audit, dan auditi yaitu yang akan diaudit. Oke, mari kita praktekkan terlebih dahulu. Mohon maaf kalau webnya sangat sederhana sekali dan mungkin ada kesalahan jika atau ada error kode yang akan tampil jika mendemokan ini. Baik. Yang pertama, kita akan mencoba login menggunakan akses admin utama. Di mana akses admin utama ini dapat menambahkan auditor dan auditi, atau tukang audit dan yang akan diaudit. Masukkan username admin dan password admin. Nah, nanti akan muncul sebuah welcome pack atau sebuah admin dashboard seperti pada layar. Selamat datang admin. Nah, lalu oke. Untuk yang di depan ini mungkin ada ada kurang benar ya, soalnya kita juga membuatnya mepet. Nah, yang pertama itu tentang data master. Data master di sini yaitu adalah sebuah menu di mana kita dapat menambahkan data auditor dan data auditi atau siapa yang akan diaudit. Nah, di sini terdapat di sini kelompok kami sudah menambahkan 2 auditor yang dimana merupakan anggota dari kelompok 1 yaitu Adrianus Wayan dan Fatakur Rahman Mubarak. Nah, lalu untuk auditinya juga kita tambahkan 2 yaitu Muhammad Dhani Manunggal, saya sendiri dengan Miftahul Huda. Nah, di sini adalah tombol-tombol di mana kita dapat melihat sebuah detail dari auditor itu sendiri. Misalkan di sini ini fotonya Bapak Wayan Adrianus dengan NIK, nama, username. Nah, di sini nanti kita juga dapat menambahkan sebuah auditor. Nah, kita klik tambah, terus nanti
Kita isi NIK, kita isi nama, kita isi username, kita isi password, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kontak maupun foto profil. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada menu data auditi. Nah, lalu di sini adalah jadwal audit. Dari kelompok kami sudah menambahkan 2 jadwal, yaitu tentang jenis auditnya, yaitu tentang unit kerja dan program studi. Nah, di sini jenis auditnya yaitu tentang unit kerja. Auditnya yang diaudit nanti yaitu tentang akademik, dan selanjutnya seperti pada yang ada pada gambar. Nah, untuk instrumen audit di sini ada 2 menu, yaitu tentang 1 identitas prodi dan 2 capaian pembelajaran. Nah, untuk identitas prodi ini nanti seorang admin utama akan memverifikasi data yang diinputkan atau dimasukkan oleh auditor. Nah, di sini satunya itu belum diverifikasi. Nah, untuk jika admin ingin memverifikasi data audit, maka tinggal klik verifikasi. Klik OK. Nah, ini akan terverifikasi. Nanti datanya yang di auditor juga akan muncul seperti itu, sama. Menunjukkan kalau identitas prodinya sudah diverifikasi oleh admin. Nah, setelah kita verifikasi, dapat kita klik detail yang bergambar mata ini. Nah, ini banyak sekali datanya, dari instrumen, prodi, jurusan, nomor SK, tanggal SK, pejabat, tahun mulai, izin nomor SK, dan selanjutnya dan sebagainya. Lanjut tentang dokumen yang diupload oleh seorang auditor. Nah, di sini sama seperti instrumen audit tadi, kita juga sebagai admin bisa memverifikasi dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh auditor. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengaturan akun. Di sini misalkan mau mengubah data-data dari akun admin, ada di menu pengaturan akun. Nah, selanjutnya kita beralih ke user auditor. Nah, kita login dengan username Wayan, passwordnya 12345. Oke, selamat datang auditor. View-nya sama seperti saat kita login di halaman admin tadi. Nah, di sini adalah jadwal audit yang sudah dibuat oleh admin yang ada pada menu sebelumnya. Nah, di sini kita akan mencoba menginput sebuah capaian pembelajaran. Kita isi semua tentang 10. Nah, ini agak banyak ini. Soalnya formnya banyak banget. Nah, berhasil. Tetapi capaian pembelajaran nanti itu harus diverifikasi oleh admin. Nah, di sini statusnya belum terverifikasi ya. Nah, ini nanti coba kita tambahkan dokumen. Nanti kita coba acak aja dokumen
audit moto. Kita tambahkan file random saja di sini, misalkan kita klik simpan. Oke, berhasil. Tapi tidak muncul. Kenapa ya? Tidak muncul ya. Saya nggak tahu. Mungkin ada error yang ada dalam aplikasinya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke user auditi atau user yang akan diaudit. Login dengan user Tanio, passwordnya 12345. Selamat datang auditi, sama seperti saat kita login. Mungkin sekian demo dari aplikasi audit ini. Kurang banyaknya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.